Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTube-ku yang memberikan informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, dan juga mahasiswa. Nah, pada video kali ini pembahasannya adalah ini juga bisa berguna buat masyarakat pada umumnya dan juga berguna tentunya bagi mahasiswa hukum. Ya, kalau kalian dapat mata kuliah tentang hukum perlindungan konsumen, nah ini juga bisa berguna sebagai bahan pembelajaran atau bahan materi. Sebelum aku lanjutkan, video terkait dengan perlindungan konsumen ini sudah ada beberapa video ya, mulai dari tentang definisi konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawabnya seperti apa, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, itu ada. Lalu kemudian tentang klausula baku dalam kaitannya undang-undang perlindungan konsumen, gugatan class action itu juga sudah ada. Kalian yang belum melihat penjelasan pada video tersebut, silakan kunjungi playlist channel YouTube-ku. Jadi supaya ngerti nih pembahasan tentang video yang sekarang. Jadi harus paham dulu di video terkait video yang sebelumnya terkait dengan perlindungan konsumen. Apa yang mau dibahas pada video ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen. Ini tetap kaidahnya mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya teman-teman ya. Oke. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen, ketika bicara tentang sengketa, berarti dalam lingkup ini, para pihaknya antara lain adalah antara konsumen dan pelaku usaha. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsumen dan apa yang dimaksud dengan pelaku usaha karena sudah ada penjelasan di video sebelumnya. Atau kalian bisa juga cek Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri itu ada diatur di dalam pasal 45 dan sampai pasal 47, di mana ada dua pilihan ya yang dapat ditempuh oleh para pihak. Dalam hal ini konsumen ataupun pelaku usaha ketika mereka akan menyelesaikan sengketanya. Bisa ditempuh melalui jalur litigasi ataupun jalur non-litigasi. Apa sih litigasi dan non-litigasi? Litigasi artinya alur prosesnya adalah pada pengadilan, ya. Namanya aja litigasi, berarti melalui jalur pengadilan, persidangan peradilan umum. Sedangkan non-litigasi itu diselenggarakan di luar pengadilan. Jadi ada lembaga-lembaga tertentu di luar pengadilan yang nantinya akan membantu menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Misalnya apa? Misalnya lembaga non-litigasi itu ada mediasi, ada negosiasi, ada konsiliasi, ada arbitrase. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar hal tersebut dalam kerangka atau hukum bisnis gitu ya. Hal-hal hukum bisnis atau dagang gitu, para pihak lebih banyak memilih jalur non-litigasi karena dirasa keuntungannya penyelesaian cepat gitu ya, ditangani oleh arbiter itu kalau melalui jalur arbitrase ditangani oleh arbiter yang memang memiliki keahlian di bidang permasalahan tersebut. Oke. Dan bersifat rahasia. Jadi kalau di pengadilan kan terbuka untuk umum ya, kalau non litigasi itu bersifat rahasia teman-teman. Jadi yang tahu hanya arbiternya, hanya para pihak yang bersengketa. Nah, jalur non litigasi ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Oke, biasanya yang menggugat itu rata-rata adalah konsumen karena yang paling banyak dirugikan oleh pelaku usaha. Bentuk kerugiannya emang dalam hal apa saja ya banyak teman-teman. Kada semuanya diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu di pasal 45 ayat 2
Dan ayat 4 itu juga dikatakan bahwa ya, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Di sini ada kalimat berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan itu hanya dapat ditempuh oleh para pihak apabila ya, upaya tadi penyelesaian di luar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Jadi, kalau misalnya sudah memilih untuk menyelesaikan sengketanya dengan jalur non-litigasi, dan apabila terhadap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase itu dirasa tidak memenuhi rasa keadilan oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak, maka perkaranya bisa dilanjutkan melalui pengadilan. Selanjutnya, siapa yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap pelaku usaha? Nah, ini kategori kelompoknya ya. Ada seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, lalu kemudian sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, ada LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Jadi LPKSM ini harus berbentuk badan hukum atau yayasan yang tujuan didirikannya organisasi ini adalah demi kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan berkenaan dengan hal tersebut. Nah, LPKSM ini lembaganya memang sudah diatur ya, ada, disebutkan di dalam undang-undang. Lalu kemudian pemerintah bisa mengajukan gugatan pelanggaran, pemerintah dan atau instansi terkait. Nah, terkait apa? Apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Gitu, teman-teman. Nah, ini lembaga arbitrase yang menyelesaikan melitigasi gugatan konsumen ada di pasal 49. Badan Penyelesaian Sengketa atau BPSK itu ada di tiap-tiap kabupaten atau kota di tiap provinsi gitu ya. Dan pasal 52-nya di sini disebutkan tugas dia melaksanakan penanganan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Ini bentuk ya, bentuk penyelesaiannya kalau di luar pengadilan. Lalu memberikan konsultasi terkait perlindungan konsumen. Tuh. Jadi nanti kalau teman-teman datang ke kantor BPSK udah tahu mereka itu melayani apa saja untuk masyarakat gitu ya. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Untuk klausula baku videonya sudah ada dijelaskan apa itu. Teman-teman cek aja. Melaporkan kepada penyidik apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan undang-undang. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran. Oke, jadi di sini konsumen bisa melakukan pengaduan kepada melalui BPSK. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, serta memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini. Gitu. Ini banyak sampai poin L ya. Yang poin merah ini yang poin pentingnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK ya. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang tersebut. Oke. Di alur penyelesaian sengketa oleh BPSK ada di pasal 54 sampai 56, teman-teman. Singkatnya ini, BPSK itu membentuk majelis ya, dengan susunan majelisnya terdiri dari 3 orang. Ibarat kalau di pengadilan ada hakimnya. Nah, ini juga begitu.
Minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Nah, terdiri dari siapa sih susunan majelis ini? Ada dari unsur pemerintah, ada unsur konsumen, ada unsur pelaku usaha, dibantu satu orang panitera. Putusan ini bersifat final dan mengikat teman-teman. Jadi mengikat para pihak. Putusannya bersifat final artinya setelah putusan ini sebenarnya BPSK tidak ada lagi upaya hukum ya BPSK-nya sendiri gitu. Tapi kalau misal nggak puas tadi sudah dibilang silahkan ajukan melalui jalur pengadilan karena BPSK tidak ada upaya banding kalau di BPSK atau kayak kasasi gitu ya itu kan di jalur litigasi. BPSK wajib mengeluarkan putusan dalam waktu 21 hari setelah gugatan itu diterima. Jadi cepat dia prosesnya, kurang lebih 21 hari kan 3 minggu sudah nanti keluar putusannya. Nah, di pasal 60-nya ini teman-teman bisa baca sendiri, dia menjatuhkan tadi kewenangannya ya, menjatuhkan sanksi administratif untuk pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke. Dalam waktu 7 hari, setelah nanti BPSK itu mengeluarkan putusan dan putusan itu telah diterima oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib melaksanakan putusan. Misalnya, memutuskan bahwa pelaku usaha bersalah dan mewajibkan kepada pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen, misalnya begitu. Dengan sejumlah disebutkan materinya, kerugiannya berapa, nanti disuruh ganti rugi misalnya. Nah, itu harus dilaksanakan. Karena putusan BPSK tadi ya, final dan mengikat. Apabila ternyata terhadap putusan yang dikeluarkan oleh BPSK ada keberatan oleh salah satu pihak, maka diajukannya dalam jangka waktu 14 hari ke pengadilan. Jadi masuk ke pengadilan. Jika tidak ada keberatan, maka dianggap putusan BPSK itu diterima oleh para pihak. Nah, apabila ada keberatan atau tidak dilaksanakannya putusan BPSK oleh pelaku usaha, maka BPSK menyerahkan putusannya kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dan putusan itu merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Oke. Dan penyelesaian di pengadilan negeri, pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terakhir ya, di mana pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan ya sebagaimana tadi di pasal 56 dalam waktu paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan oleh salah satu pihak. Dan terhadap putusan pengadilan negeri, para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung kalau misalnya tetap setelah dari BPSK nggak keberatan gitu ya masuk berkasnya ke pengadilan dilanjutkan, tetap juga putusan pengadilan negeri para salah satu pihak atau oleh para pihak ini dirasa tidak adil nih, belum memberikan keadilan bagi mereka, bagi hak-haknya, silahkan tuh katanya di sini ajukan kasasi upaya hukumnya ya ke Mahkamah Agung, bukan ke pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Dan nantinya Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi. Nah, itu berbicara tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen ya, baik secara jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Semoga ini dapat memberikan tambahan informasi hukum bagi teman-teman, apalagi kalau yang nonton ini merupakan konsumen atau pelaku usaha. Kalian kenali hak-hak dan kewajiban kalian, baik sebagai konsumen atau pelaku usaha, baca kalau nggak mau baca tonton video saya gitu ya. Di situ ada jelas bagaimana tanggung jawab pelaku usaha, kewajiban dan hak yang diterima. Keduanya apa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Nah, itu ada di video saya. Kalau kalian males buka undang-undang. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.